Mata Krusno mengedipkan cahaya. Tuan Muda Napolo, apakah Anda ada cara untuk membujuk Tokia? Greg, aku dengar Tokia sedang melakukan persiapan untuk menawarkan pabriknya ke proyek Lovely City. Aku mau kalian mengganti salinan penawaran Tokia. Untuk sisanya, serahkan kepadaku. Merasa bingung, Krusno bertanya, Tuan Muda Napolo, Anda mau bahas apa? Sejujurnya, dengan skala pabrik baja Tokia, mereka melakukan penawaran sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi Anda lagian. Apakah mengganti salinan penawarannya bisa membuat Tokia berubah pikiran? Greg tersenyum dengan dingin, mendekatkan dirinya ke telinga Krusno untuk berbisik dengannya. Kata-kata Greg selanjutnya membuat wajah Krusno menjadi pucat. Tuan Muda Napolo, apakah hal ini tidak terlalu beresiko? Jika ada kesalahan, bisa jadi seluruh keluarga Mashita akan ikut kena semua. Greg, tenang saja. Aku akan menanggung semua risikonya. Setelah diam sejenak, Krusno menggigit gigi dan berkata, baiklah, kali ini kami akan menuruti kata-kata Tuan Muda Napolo. Setelah meninggalkan rumah Greg, Natsu segera menelpon ke anak gadisnya, Lily. Lily, ayah beri kamu sebuah tugas. Cari cara untuk kerja di pabrik Tokia. Konferensi penawaran proyek Lovely City akan dilaksanakan besok. Tokia sedang lembur untuk menyelesaikan dokumen penawaran. Sementara untuk Reka, setelah posisi Sales, Tokia memberi dia sebuah posisi lagi, Staff Kick. Pada saat ini, Reka sedang berkeliaran di sekitar bengkel, mengawasi pekerjaan para pekerja. Pada saat Tokia sedang sibuk bekerja, Lily berjalan masuk. Kak, sedang sibuk. Kedatangan Lily membuat firasat buruk muncul di hati Tokia. Setiap kali datang, Lily akan membuat masalah buruk. Seharusnya kali ini juga sama. Berpikir sampai sini, Tokia pun berkata dengan waspada, iya, sedikit sibuk. Lily, kamu datang buat apa? Lily tersenyum dengan munafik, kakak adalah sepupuku, memang kewajibanku datang menjenguk kamu. Berkata sampai sini, Lily pun meletakkan 2 kotak 6 kenari di atas meja. Kak, minum sedikit ini untuk menyehatkan otakmu. Tokia sampingkan kerjaannya dan mengucapkan, terima kasih Lily, kamu datang cari aku buat apa? Lily menghela nafas panjang sebelum berkata, Kak, sampai sekarang aku belum dapat kerja. Jadi aku pikir mau cari kerja di pabrik bajamu apa? Tokia mengerutkan alisnya dengan erat. Lily mau bekerja di pabriknya. Sebagai manusia yang begitu tinggi hati, mana mungkin dia mau kerja di pabrik baja yang kecil? Reaksi pertama Tokia adalah, ada sesuatu yang aneh di antara ini. Tapi untuk sementara dia belum bisa menentukan apa tujuan Lily datang ke sini. Lily berkata lagi dengan kasihan, Kak, aku minta tolong bantu aku karena tidak ada kerja. Baru-baru ini aku terus berada di rumah dan ayahku menyuruh aku kencan buta tiap hari. Aku sudah tidak bisa tahan lagi. Aku ngaku, dulu aku bersikap agak kejam kepadamu. Di sini aku minta maaf bersamamu. Hati Tokia tersentuh. Mau bagaimanapun, mereka juga satu keluarga. Tokia benaran tidak tega menolaknya. Lagian skala pabrik baja sudah berkembang besar, mereka memang lagi butuh karyawan baru juga. Akhirnya, Tokia mengangguk, kalau begitu. Baiklah, kamu kerja sebagai juru tulis dulu di sini. Gaji standar setiap bulan adalah 8 juta. Sekarang kamu rapikan laporan produksi bulan lalu, kemudian kirim ke aku. Lily mengangguk dengan gembira. Setelah memberi Lily tugas, Tokia pun kembali sibuk mengurus dokumen penawaran. Sampai jam 8 malam, Tokia baru menyelesaikan semua tugasnya. Tokia melakukan stretching untuk melegakan tubuhnya yang kecapean, siap-siap mengantar dokumen penawaran ke rumah keluarga Eropa. Pada saat itu, Lily tiba-tiba mampir kemari, Kak, kamu sedang buat apa? Tokia menjawab dengan jujur, antar dokumen ini ke rumah keluarga Eropa. Lily pun segera berkata dengan ramah, Kak, biarkan aku yang antar saja. Aku kebetulan ada lewat sana. Tokia merasa agak ragu. Dokumen ini sangat penting dan rahasia, dia merasa agak khawatir untuk memberinya kepada Lily. Sementara Lily pun bertanya, kok, jangan-jangan kamu tidak percaya kepadaku? Mau bagaimanapun kita juga sekeluarga,
kalau kamu dapat penghasilan, aku juga bisa dapat keuntungan. Kamu rasa aku akan melakukan hal bodoh dengan masalah ini? Setelah berpikir sejenak, akhirnya Tokia menyerahkan dokumen kepada Lily. Baiklah, tolong ya. Lily mengambil dokumen dengan senyuman lebar. Mereka berjalan keluar dari sudut. Tokia, kamu beneran mau menyerahkan dokumen kepadanya? Tokia, dia adalah adik sepupuku, seharusnya tidak akan sembarang bertingkah. Mereka tertawa. Baiklah, gadis ini memiliki berbagai jenis kelebihan. Sedangkan kelemahannya adalah terlalu baik hati dan mudah percaya kepada siapapun. Mereka memutuskan untuk membiarkan Tokia kali ini, agar Tokia bisa belajar dari pengalaman ini, selalu bersikap waspada dan tidak dirugikan lagi pada masa depan. Sementara Lily, setelah pergi jauh, dia pun mengeluarkan mancis dan membakar dokumen yang diberi Tokia. Lily kemudian mengeluarkan dokumen penawaran yang berbeda dari tasnya. Dia mendapat dokumen ini dari Greg. Tugas Lily sekarang adalah mengantar dokumen ini ke rumah keluarga Eropa atas nama Tokia. Setahu Lily, yang ditulis di dalam dokumen ini semuanya adalah kata-kata yang menyinggung dan menghina keluarga Eropa. Setelah membaca dokumen ini, keluarga Eropa pasti akan sangat marah dan mencari masalah dengan Tokia. Tokia, aku tidak bisa mengalahi kamu, tapi keluarga Eropa bisa kali ini. Mau tidak mau kamu pasti akan mati besok harinya. Acara penawaran proyek Lovely City diadakan sesuai jadwal. Lokasi acara adalah gedung keluarga Eropa. Pintu gedung sudah dipenuhi oleh mobil mewah pada jam pagi. Para orang kaya kota Geffen yang berkuasa, bahkan seluruh provinsi Omada, mengumpul di lokasi acara. Siapa yang bisa memenangkan penawaran dan bekerja sama dengan keluarga Eropa? Semua orang sangat menanti untuk melihat jawabannya. Tokia juga membawa Reka kemari. Berbeda dengan wakil perusahaan lain yang sedang mengobrol dengan gembira, sikap Tokia cukup rendah hati. Tokia hanya duduk di sudut dengan diam, benar-benar tampak sangat transparan. Reka bertanya, Tokia, apakah kamu gugup? Tokia mengangguk, iya. Dari segi kemampuan dan keuangan, siapapun yang ada di sini lebih unggul dari kita. Kita sama sekali tidak bisa saing dengan orang ini. Reka tersenyum simpul, jangan khawatir, Tokia. Kurasa proposal penawaran kamu sangat bagus, pasti akan berhasil. Tokia tersenyum pahit, proposal penawaran bagus juga tidak ada Gans. Hal yang ingin diuji keluarga Eropa bukan hanya proposal penawaran, tapi juga kemampuan keseluruhannya. Sepupu, kalian datang pagi sekali. Tidak ada yang tahu Lily kapan datang ke sisi mereka berdua dan menyapa mereka sambil tersenyum. Ketika melihat Lily, Tokia terkejut. Lily, aku tidak bawa kamu. Bagaimana kamu masuk? Keluarga Eropa menetapkan setiap keluarga hanya dapat mengirim 2 perwakilan. Jika hitung Lily, maka pabrik baja dari pihak Tokia dianggap telah hadir 3 orang. Lily mencibir, sepupu, kamu terlalu banggakan dirimu sendiri. Siapa yang bilang hanya kamu yang bisa bawa aku masuk? Pada saat ini, Greg juga muncul, sebenarnya, aku yang bawa Lily datang. Tokia tampak terkejut, kamu yang bawa Lily. Mengapa kamu bawa dia masuk? Lily adalah karyawannya sendiri. Mengapa Greg harus membawa orang luar? Greg, tentu saja. Lily adalah karyawan perusahaanku, tentu aku bisa bawa dia masuk. Tokia terkejut, karyawan kamu. Mana mungkin? Lily, bukankah semalam kamu baru datang cari aku? Lily berkata dengan bangga, kal kamu kerja sebagai pegawai dengan gaji 8 juta sebulan, apakah bisa tahan aku? Pemikiran yang penuh angan-angan. Aku sekarang adalah karyawan keluarga Napolo, fasilitas yang ditawarkan orang ibih tinggi beberapa kali lipat dari kamu. Tokia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, lupakan saja, terserah kamu mau ikut siapa. Lagi pula, kedepannya pabrik baja tidak akan kasih kamu masuk lagi Lily, aku khawatir pabrik baja kamu segera berhenti operasi. Tokia, apa maksudmu? Greg, Tokia, aku katakan padamu saja. Jika keluarga Eropa mau cari masalah dengan kamu nanti, kamu datang mohon aku, mungkin aku bisa bantu kamu.
Kalau tidak, tunggu mati saja. Tokia mengerutkan kening, keluarga Eropah mau cari masalahku. Mengapa mau cari masalahku? Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya langsung menjadi pucat untuk sementara waktu. Sialan, Lily, apakah kamu otak-atik dokumen penawaranku? Lily pura-pura bingung, dokumen penawaran. Dokumen penawaran apa? Aku tidak lihat kok. Kepala Tokia berdengung kemudian langsung meledak. Sialan, dia benar-benar tidak mau mengakuinya. Dia pasti telah menyentuh dokumen penawaran itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Lily, kamu. Bahkan ibih buruk dari seekor babi dan anjing, apa gunanya buat aku bangkrut? Lily mencibir, aku tidak ngerti apa yang kamu bicarakan. Tuan Muda Napolo, ayo kita kembali ke tempat duduk kita, nanti mereka akan pergi mohon kita. Greg berkata dengan cuek, aku bilang sampai sini saja. Kemarin aku sudah bilang, 10 hari lagi tunangan denganku. Hari ini pas hari ke-10. Apakah kamu mau diserang keluarga Eropah atau nikah dengan aku, kamu pikir bok-bok? Reka yang telah lama diam itu tiba-tiba berkata, aku juga bilang sampai sini. Jika nanti keluarga Eropah serang kalian, kalian juga bisa datang mohon kami. Tentu saja, jika aku bantu kamu, aku kalah. Puih. Greg tersenyum, mohon kalian nanti jadi bahan tertawaan ya. Haha, lucu sekali. Lily, ayo kita pergi. Greg membawa Lily pergi. Wajah Tokia berubah menjadi merah karena emosi, bajingan, Lily. Terlalu jahat, padahal aku sangat percaya dia. Reka menepuk bahunya dan berkata, kali ini sudah tahu wujud aslinya. Aku harap kamu bisa ambil pelajarannya, jangan baik hati lagi. Tokia terus menghelakan napas, Reka, ayo kita pergi. Penawaran kali ini kita tidak punya kesempatan lagi dan mungkin saja akan buat keluarga Eropah marah. Reka, satu nasihat untukmu, belum sampai detik terakhir, jangan menyerah. Mang tahu ada keajaiban. Tokia terdiam. Kamu pikir keajaibannya itu seperti kubis jalanan, kamu bisa menemukannya di mana-mana. Tokia berulang kali mengusulkan ide untuk pergi, tetapi Reka bersikeras untuk tetap tinggal dan menunggu keajaiban terjadi. Tokia tidak punya pilihan selain tetap berada di situ. Sekarang dia sangat cemas. Dia tidak mengetahui proposal penawaran itu diubah Lily seperti apa. Apakah keluarga Eropah akan berpikir bahwa proposal penawaran yang dibawakan dirinya berantakan itu sedang memandang rendah mereka dan marah besar? Semoga Lily tidak mengubah terlalu banyak. Dia mana tahu Lily begitu tega dan jahat sehingga mengganti semua dokumen penawaran dengan penghinaan terhadap keluarga Eropah. Dalam waktu yang singkat, pembawa acara naik ke atas panggung. Setelah beberapa sambutan pembukaan yang singkat, dia langsung masuk ke topik hari ini. Selanjutnya, mal kita sambut tokoh utama kita hari ini, Geffen keluarga Eropah, Tuan Eropah, Petrus. Aula yang bising itu langsung menjadi sunyi. Semua orang menatap panggung dengan penasaran. Seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas dan sepatu kulit melangkah ke atas panggung. Petrus, orang terkaya di Geffen, juga merupakan perwakilan dari Omada. Berawal dari nol, hanya dalam waktu beberapa tahun dia telah membangun sebuah kerajaan bisnis. Sejauh ini, kisah kesuksesan dia masih tercatat di dalam buku pelajaran. Pengusaha yang tak terhitung jumlahnya menganggapnya sebagai motivator hidup dan legends bisnis. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan yang diberikan kepada pria seperti dewa ini. Reka tiba-tiba tersenyum. Sebuah rencana yang dirinya buat secara sewenang-wenang di awal, pada saat ini telah tumbuh tinggi menjulang. Petrus melirik semua hadirin, tidak marah tetapi tegas. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada Reka, ekspresinya penuh dengan hormat. Reka mengangguk.